kurang terkait hal-hal jenazah yang kurang bisa mengingatkan, atau ada yang kurang bisa langsung kita tutupi. Jadi biar sama-sama enak. Kalau semua keluarga tidak ada yang ikut, kita punya rekodnya. Jadi setiap step by step kita dokumentasikan. Kalau pihak keluarga menanyakan, kita tunjukkan. Jadi kita di sini biar sama-sama enak. Biar tidak ada pemikiran, oh kalau pemulasaran COVID cuma diginikan saja. Jadi kita hapus pola pikir itu. Kita akan pelajari bareng sesuai KM pedoman Majelis Ulama Indonesia itu terkait pemulasaran dan pemakaman COVID. Leres G? Sehat sebentar G? Leres? Oke. Sebelum kita mulai, di sini kita membawa beberapa peralatan yang biasanya kita gunakan pada waktu pemulasaran jenazah dengan protokol dan pemakaman. Yang dibongkar dulu yang mana? Pemakaman atau yang pemulasaran? Pemulasaran dulu, G. Oke, saya akan gambarkan proses pemulasaran kalau meninggalnya di rumah, G. Di rumah. Contoh, ada seseorang warga yang meninggal di rumah. Warga tersebut isolasi mandiri dan rapid antigennya positif dan PCR-nya positif, meninggal di rumah. Yang harus kita lakukan pertama kali apa? Kalau sudah ada tim dari desa, atau masyarakat, yang harus kita lakukan pertama kali apa? Menggunakan APD dulu. Bagaimana cara menggunakan APD-nya? Nanti kita bongkar. Saya akan jelaskan urutannya dulu, G. Oke, kalau sudah kita memakai APD lengkap, kita siapkan semprotan disinfektan. Yang pertama, 2 orang atau 3 orang masuk ke dalam rumah. Kita sterilkan dulu rumah, area kamarnya, lalu jenazah kita semprot disinfektan dulu. Kita buka penutupnya, kita semprot disinfektan. Setelah sudah, baru kita pindah ke tempat pemandiannya. Jadi tempat pemandiannya sama. Jadi terkait memandikannya sama sesuai syariat Islam. Disucikan, dikremasi dan lain-lain sampai dikafani. Sama. Prosesnya sama seperti itu. Setelah kita ambil dari tempat meninggalnya, kita mandikan sesuai syariat Islam. Baru itu kita kafani. Baru setelah kita kafani itu yang membedakan. Baru kita tambahin, kita bungkus plastik. Setelah kita kafani, kita semprot dulu disinfektan. Jenazahnya kita semprot dulu disinfektan. Setelah itu kita bungkus pakai plastik. Setelah kita bungkus pakai plastik, kita semprot lagi pakai disinfektan. Biasanya sebelum kita bungkus pakai plastik, tali pocong atau lain-lain kita lepas. Soalnya nanti setelah kita bungkus dari plastik, langsung kita masukkan ke dalam peti. Biasanya kita masukkan dalam peti, langsung kita miringkan ke kanan. Jadi biar langsung menghadap kiblat. Setelah itu kita kasih pasir atau tanah yang digumpal, ditaruh di kepala, tubuh sama kaki. Setelah itu kita tutup pakai peti, kita semprot lagi pakai disinfektan. Jadi setiap step by step kita semprot pakai disinfektan. Setelah kita tutup petinya, baru dibungkus lagi sama plastik. Setelah itu semprot disinfektan, clear. Itu urutannya pemulasaraan jenazah dengan menggunakan protokol. Jadi setelah peti sudah ditutup sama plastik, itu sudah aman. Jadi semua dibawa ke makam pihak keluarga sesuai aturan APD yang digunakan untuk tim pemakaman. Minimal kalau semua tidak ada, minimal cuma pakai sarung tangan sama masker. Itu sudah tidak apa. Tapi alangkah baiknya kita lebih mengantisipasi menggunakan APD level 2. APD level 2 itu seperti apa? Nanti kita bongkar di belakang. Laras G. Jadi itu proses urutan pemulasaran jenazah dengan menggunakan protokol COVID. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang kurang, monggo ditambahkan. Monggo. Oke. Untuk memandikan jenazah, biasanya kan di asrama kita di desa itu mesti dipangku.
Untuk protokolnya bagaimana? Nah, kalau di pangku nggak apa-apa, selama yang pangku itu pakai APD. Jadi biasanya tim pemulasaran jenazah itu minimal 5 orang, maksimal 6 bisa 7. Jadi biasanya kalau kita kasih lincah atau bayang, ditaruh di atas bayang, baru kita mandikan sesuai syariat. Itu setelah itu kita pindah ke, kalau sudah bersih dan lain-lain, baru kita kain kafan gitu. Jadi menyesuaikan kondisionalnya. Yang penting itu APD kita pada waktu pemulasaraan. Oke, monggo ada lagi sebelum kita bongkar terkait cara menggunakan APD, bongkar pasang APD. Monggo, ada lagi? Kalau tidak langsung ke pemakamannya ya. Biasanya warga yang takut itu, Pak, jenazah keluar dari rumah sakit atau tinggal memakamkan itu bahaya atau tidak? Menurut KMK yang terbaru, sebenarnya jenazah keluar dari rumah sakit itu sudah aman. Soalnya beberapa tahapan yang tadi. Makanya kita cuma menggunakan APD level 2. Minimal kalau semua mepet gak ada APD, kita cukup menggunakan handskun sama masker. Pak, apakah pihak keluarga boleh ikut? Boleh datang ke makam? Boleh. Yang penting tetap menggunakan protokol kesehatan dan jaga jarak. Kenapa saya berani ngomong? Saya membaca KMK ini, peraturannya. Jadi nanti bisa kita share biar buat belajar bareng ya. Itu. Jadi apakah pihak keluarga yang tidak memakai APD boleh mengikuti? Mencangkul mengubur boleh pada waktu yang tidak memakai APD, pada waktu peti sudah tertutup tanah. Jadi peti turun ke tanah, ditutup sampai peti tidak kelihatan, itu boleh. Keluarga atau penghormatan terakhir keluarga boleh. Biasanya kan orang Jawa itu kan untuk menghormati saudara kita yang terakhir kan kita harus bantu nyambung dan lain, itu boleh. Kalau yang takutnya beneran ditutup peti setelah ditutup tanah itu boleh bantu. Jadi kita boleh takut tapi jangan terlalu takut. Gitu. Monggo ada yang tanyakan lagi? Monggo sebelum kita geser ke terkait penggunaan APD. Untuk APD setelah dipakai, bisa dipakai lagi atau diikut dikuburkan? Nah, oke. Ada 2 tipe APD. Yang pertama APD level 2, yang ketiga APD level 3. APD level 3 itu yang hazmat, yang pakai baju putih kayak lontong itu ya. Itu APD level 3. Yang APD level 2 ini seperti baju masaknya chef. Ini APD level 2. APD level 2 bisa digunakan lagi, dicuci, setelah dipakai lagi bisa. Sedangkan APD level 3 atau hazmat setelah dipakai langsung dibuang. Diikutkan di makam boleh, dibakar juga boleh. Tapi dibungkus plastik dulu. Plastik infeksius. Jadi kita harus membedakan. Ini nanti pada waktu pemulasaran harus ada 2 trash bag atau plastik besar. Yang satu buat baju, yang satu buat peralatan yang bisa dicuci lagi. Itu. Pak, pakai baju ini digunakan pada waktu apa? Menggunakan hazmat sesuai aturan digunakan pada waktu pemulasaraan. Jadi pada waktu pemulasaraan jenazah wajib menggunakan yang ini. Kalau pemakaman pakai yang ini sudah boleh. Pakai yang level 2. Kalau pemakaman saja, tidak pemulasaraan. Jadi pemakaman memakai ini silakan dipakai. Ini APD level 2. Jadi pemakaman, jadi semua mau biar mengirit atau tim pemakaman pakai ini. Tim pemakaman pakai ini, setelah dipakai, dilepas, bisa dicuci lagi. Nah, ini pakai handskun deh. Kalau handskun itu sarung tangan karet. Kalau handskun nggak ada, langsung pakai sarung tangan karet yang panjang ini. Ini bisa dicuci. Ini
sarung tangan panjang ini bisa dicuci, yang nggak bisa dicuci lagi ini sekali pakai. Oke, sudah ini tinggal pakai facial, sudah aman untuk pemakaman. Boleh menyentuh, boleh. Selama kita sudah menggunakan APD lengkap, kita boleh menyentuh jenazah. Jadi kebanyakan pemikiran orang, kalau orang yang meninggal COVID cuma disemprot pakai itu saja. Tidak. Kalau kita sesuai syariat Islam, kita mandikan, kita kerawasi, kita sucikan, gitu. Loh Pak, kalau jenazah wanita gimana? Nah, reward kalau jenazah wanita. Jadi pasti kalau kita pemulasaran di rumah atau gimana, kalau semua ada yang meninggal wanita, kebanyakan tim kita kan cowok, kita minta izin dulu. Pihak keluarga ngizinin atau tidak. Kalau tidak, kita akan manggil relawan kita yang wanita. Jadi yang akan mencucikan dan lain, kita cuma bantu mengangkat dan lain-lain, gitu. Jadi alangkah baiknya kalau di desa ada tim wanita yang nanti akan diajari menggunakan APD. Soalnya pihak keluarga kan kemauannya kan beda-beda. Ada yang pokoknya yang meninggal wanita harus yang memandikan juga wanita. Lagi. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Ini APD untuk pemakaman. Jadi kalau pemakaman menggunakan ini saja sudah aman. APD level 2 bisa dicuci. Ini bisa dicuci dan bisa dipakai lagi. Menggunakan ini juga nggak apa-apa. Kalau pemakaman saja menggunakan yang APD ini juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada batasannya. Lebih aman pakai ini juga nggak apa-apa. Kalau langsung, ya, setelah seumpama dengan habis pemulasaran masih pakai ini, langsung ke makam nggak apa-apa. Tinggal menari tubuh kita saja, tinggal melihat ketahanan tubuh saja. Iya, iya, soalnya kalau menurut saya, kalau pemulasaran saja pakai ini, biasanya tenaganya akan habis pada waktu pemulasaran. Soalnya udara itu tidak akan tembus di sini. Saya maksimal pakai ini 8 jam. Pada waktu itu pemulasaran langsung pemakaman, langsung pemulasaran lagi. Itu mentok. Setelah itu break, nggak kuat. Soalnya oksigen dan udara itu nggak bisa keluar. Kalau semua mau kita kentut saja, yang bisa mencium kita saja. Apalagi kalau cuacanya sangat panas, kita sudah nggak kuat buat ngangkat cangkul, buat nyangkul sudah nggak kuat kalau ini. Makanya kalau pemakaman saja pakai level 2 itu sudah nggak apa-apa, lebih efektif. Tapi kalau adanya yang ini buat pemakaman juga tidak apa-apa. Ini buat pemakaman, ini buat pemulasaran. Tapi ini dibuat pemakaman juga tidak apa-apa. Monggo, ada yang tanyakan lagi? Pertanyaan yang paling penting, kita yang dari desa, dapatnya alat itu kalau kita memperoleh pemakan beli, gimana? Beli yang mana? Yang ini? Ya. Oh, kalau ini bisa menjahit saja. Kita ke tukang jahit, kita tunjukkan contoh buat gini, bisa. Kainnya apa? Tulis kain. Kainnya sama saja. Drill, kainnya drill. Yang kalau sarung tangan ini toko bangunan banyak. Sarung tangan ini kalau handscoon kayak gini di apotik. Pertanian juga ada, Pak. Di pertanian juga ada. Itu. Kalau gini biasanya ada, mungkin ada channel-channel itu ada terkait ini. Oke? Oke, ada yang tanyakan lagi? Sebelum saya akan bongkar secara detail terkait pemulasaran dan pemakaman, ada yang tanyakan? Pas G? Oke. Semua ini perangkat desa G? Atau tokoh masyarakat G? Oke. Biasanya pemerintah itu kan menganjurkan kita untuk 3M G. Menjaga jarak, memakai masker, dan yang terakhir mencuci tangan.
Poin yang ketiga ini yang sangat penting, mencuci tangan. Pada waktu pemulasaraan dan pemakaman, poin ketiga ini harus dilakukan secara benar. Kenapa saya harus bilang gitu, mencuci tangan yang benar? Soalnya anggota kita sering kecolongannya pada waktu lepas APD. Kecolongannya pada waktu lepas APD. Mayoritas anggota kita pernah positif semuanya. Pernah terpapar COVID. Saya awal tahun terpapar. Isolasi selama 21 hari. Awal tahun. Jadi untuk mencuci tangan ini harus benar-benar detail dan harus tahu. Kenapa? Soalnya kita seringkali lupa. Kadang itu membersihkan muka, ucap mata dan lain-lain. Makanya setiap step by step harus ada cuci tangan nanti kita akan bisa pakai alkohol atau hand sanitizer atau sabun bisa. Oke. Kalau ada yang tanyakan lagi, kalau tidak kita akan mulai proses mulai awal. Lanjut ya. Monggo. Kita kan selama ini kita hanya juga karena meletakkan sebagai relawan. Kita belum tahu kita relawan dengan kecamatan itu sebagai apa. Apakah kita nanti turun gunung ke desa-desa ketika ada orang COVID yang meninggal. Terus kita apakah juga tugasnya pemulasaran sama pemakaman ini kita belum tahu. Nah, tergantung juga kita ini seandainya ditugaskan seperti itu kita siap enggak? Nah, itu apa sudah ditanyakan? Siap, terima kasih pertanyaannya Bapak. Terkait itu mungkin nanti yang bisa menjelaskan terkait pihak kecamatan. Terkait penjelasan itu nanti yang ditugaskan untuk apakah teman-teman atau rekan-rekan yang ada di sini, kalau semua ada yang meninggal di desa A, teman-teman yang ada di sini ikut pemulasaran di sana, atau semua ada pemakaman di desa B, teman-teman ikut sana. Nanti yang menentukan itu pihak kecamatan. Oke, jadi nanti yang akan memberikan penjelasan secara detail nanti adalah pihak kecamatan. Kita di sini akan menjelaskan terkait bagaimana sih pemulasaraan secara protokol yang benar, bagaimana sih cara pemakaman COVID yang benar, gitu ya. Oke, yang pertama kita akan sharing, kita akan belajar bareng bagaimana sih cara cuci tangan yang benar, bagaimana sih cara cuci tangan yang benar dengan menggunakan 6 langkah. Oke, saya akan kasih contoh dulu. Nanti kita akan belajar bareng bagaimana sih cuci tangan yang benar. Kenapa saya akan tekankan di cuci tangan? Soalnya paling rawan itu pada waktu setelah menggunakan APD. Sering terpaparnya itu pada waktu bongkar lepas APD. Oke, yang pertama kita kasih sabun di telapak tangan. Baru kita putar 4 kali. 1, 2, 3, 4. Setelah itu hitungan lagi sela-sela kita. 1, 2, 3, 4. Setelah itu ganti tangan kanan. 1, 2, 3, 4. Setelah itu ganti kiri. Sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Setelah itu meremas ibu jari. Jadi seperti itu tidak menggunakan nerf step, tidak apa-apa selama rambut kita cepat atau gundul atau pendek. agar rapat atau aman, kita kasih salat dulu. Jadi setiap step by step lebih amannya kita kasih isolasi biar tidak ada celah ya untuk masuk. Isolasi.
dua-duanya Pak ya, pakai kalkulasi. Langsung kalkulasi sekalian, kalkulasi sekali ini. Ada masker khusus untuk pemulasaran, namanya masker N95. Masker S95, N95. Kalau semua tidak ada S95, pakai masker S-Dis tapi didobeli. Double 2 atau 3. Masker medis double. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ada N95 kalau pemulasaran. Itu jamin 100% ya? Dalam? Jamin 100% itu keamanannya. Oke, selama romba-romba ini tertutup aman. Dengan coba niup saja, nggak akan keluar. Ya, kecium bau kita sendiri. Setelah diisolasi pertama tadi, coba Pak ya, yang sarung yang panjang. Akan menutup Pak ya. Jadi sisi dari hasmat ini menutup lubang dari sepatu. Nah, ini APD level 3. Biar bisa membedakan antara APD level 2 dan APD level 3. Kalau ini yang membedakan, ini APD level 3, ini APD level 2.
APD level 3 digunakan pada waktu apa? Pada waktu pemulasaran. Wajib menggunakan APD level 3 seperti ini pada waktu pemulasaran jenazah. Kalau kita sudah on seperti ini, baru kita boleh masuk ke tempat jenazah atau boleh mengambil jenazahnya. Semua jenazahnya meninggal di dalam rumah. Baru kalau kita sudah menggunakan lengkap seperti ini, baru boleh masuk. Dan juga jangan lupa membawa semprotan disinfektan. Jadi kita setelah menggunakan APD ini, kita masuk ke dalam kamar. Semua jenazah meninggal dalam kamar. Masuk dalam kamar, jenazah kita semprot disinfektan dulu. Setelah disemprot disinfektan baru kita angkat. Setelah kita angkat, kita pindahkan ke tempat pemandian. Setelah nyampe di tempat pemandian, kita lepas semua bajunya. Kita potong, bajunya kita potong. Setelah itu kita semprot disinfektan dulu. Kita semprot disinfektan, nunggu 5 menit. Nunggu 5 menit. Setelah kita semprot disinfektan, kita tunggu 5 menit. Setelah kita tunggu 5 menit, baru kita mulai proses memandikan secara syariat Islam. Mulai kita guyur air dulu, kita wudhui, kita sucikan dan lain-lain sampai bersih. Setelah bersih, kita semprot disinfektan lagi terakhir. Setelah bersih, kita semprot disinfektan, baru kita pindah ke tempat penataan kain kafan. Kita taruh kain kafan, kita tutup semua lubang-lubang dalam tubuh pakai kapas, ya seperti biasanya. Baru kita kafani, kita pocong. Setelah itu kita semprot lagi pakai disinfektan. Setelah kita semprot pakai disinfektan, baru kita tutup pakai plastik. Jadi ada plastik jenazah dan juga ada plastik untuk peti. Jadi kita pemulasaran kita menyiapkan 2 plastik untuk jenazah dan plastik untuk peti. Peraturan sebelumnya malah lebih ketat. Peraturan sebelumnya KMK yang sebelumnya yang keluar terbaru ini biasanya setelah kita kasih plastik, kita masih bungkus lagi dengan kantong jenazah. Setelah kita bungkus pakai kantong jenazah, kita masukkan dalam peti, kita miringkan ke kanan, kita kasih pasir. Setelah itu kita semprot lagi pakai disinfektan. Kita tutup. Setelah kita tutup, baru kita bungkus pakai plastik lagi. Itu urutannya. Jadi maka botolnya tidak dilepaskan. dalam Botolnya itu. ya pada waktu dibocor kita lepaskan dulu. Botolnya nggak ditali berarti. Pocongnya nggak ditali. Di awal tidak ditali. Pada waktu sebelum kita bungkus pakai plastik jenazah, tali pocong kita lepas dulu. Jadi tidak ditali. Ya, biasanya kan ada yang ditali, ada yang tidak. Kalau orang Muhammadiyah biasanya ditali, biarkan tetap talian. Jadi semuanya tetap ditali, baru kita bungkus plastik. Kalau orang NU ya dilepas ganteng ya, gitu. Kenapa saya berani bilang itu? Beberapa waktu yang lalu gitu, pesan dari pihak keluarga, Mas minta tolong nanti tali pocongnya jangan dilepas ya, ya Pak Bu. Gitu. Makanya kalau kita pemulasaraan dimanapun kita akan mengikutkan pihak keluarga. Jadi biar sama-sama enaknya. Jadi pihak keluarga lega pada waktu kita pemulasaraan dan kita juga tidak punya beban batin apakah jenazah ini sudah sesuai syariat atau sudah pas atau kurang gitu. Jadi biasanya kita selalu mengikutkan pihak keluarga. Kayak gini kita suruh agak menjauh tapi lihat proses mulai pemulasaraan, mengkafani itu. Oke, monggo ada yang tanyakan lagi? Oke. Itu yang isoman di rumah. Oke. Ini kan penanganan dari desa atau dari BPBD. Ya, Sebelumnya itu kalau semua ada yang meninggal di rumah atau yang isoman di rumah, kita yang akan pemulasaran, yang pemakaman warga. Lah berhubung karena kita juga menghandle di rumah sakit, setiap hari di rumah sakit itu minimal ada yang meninggal
di atas 20. Kemarin maksimal sampai yang viral itu lumpuh itu ya rumah sakit kewalahan kita yang melakukan, akhirnya kita yang melaksanakan pemulasaran itu sehari semalam 159. Makanya sampai numpuk-numpuk itu. Jadi 159. Biasanya kita sekali pemulasaran itu 5 jenazah. Jadi 5 jenazah satu tim kita pulasarakan. Sebelum kita pocongi, kita akan selalu panggil keluarga. Jadi setiap keluarga kita panggil pada waktu sebelum kita pocongi, ya keluarga kita panggil biar tenang hatinya. Apakah keluarga saya ini sudah dilakukan secara Islam atau sudah dilakukan pemulasaran sesuai syariat, itu kita panggil. Jadi biar sama-sama tenang. Gitu. Jadi kita panggil. Setiap mau mempocong, ya keluarga kita panggil, Pak ini dan keluarga jenengan bisa dokumentasikan atau mendoakan monggo sebelum kita pocong. Gitu. Kalau kita di RSUD gimana? Sampai saat ini. Itu kalau di rumah sakit Mas ya. Kalau di rumah siapa yang menentukan bahwa jenazah tersebut positif atau tidak? Biasanya yang jenazah yang menentukan itu koordinasi dengan bidan desa, Bapak. Jadi semua isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri. Contoh beberapa waktu yang lalu ada warga yang meninggal. Tidak ada hasil ronsen atau hasil rapid, hasil PCR, tidak ada. Cuma meninggalnya karena gejalanya sesak dan apa lalu tiba-tiba meninggal, gitu kan? Terus minta kita yang melaksanakan atau tim dipulasarakan dengan secara protokol. Biasanya kita harus mengetahui persetujuan bidan desa meneruskan ke kepala puskesmas. Rata-rata itu Pak ya, kalau ada ibarat mencurigakan, bidan desa itu dihubungi juga entah takut entah apa, karena kebanyakan takut. Sehingga kita harus bisa untuk menentukan. Harusnya prosedurnya semua ada yang warga yang meninggal tiba-tiba di dalam rumah dan hasil-hasilnya tidak ada kayak rapid antigen atau PCR swabnya tidak ada, tapi warga tidak berani untuk melakukan pemulasaran secara umum. Akhirnya urutannya koordinasi dengan bidan desa, setelah itu bidan desa biar koordinasi dengan kepala puskesmas apakah jenazah ini dimakamkan atau dipulasarakan secara protokol atau secara umum. Itu kalau siang, kalau malam juga sulit juga. Yang ada sulit di sini yang sudah malam. Nah, makanya itu harus urutannya seperti itu. Setelah itu kita minta surat pernyataan pihak keluarga, biasanya gitu. Pihak keluarga apakah setuju di pemulasaran secara protokol atau tidak. Kita kembali ke keluarga. Kalau semua yang meninggal keluarga ini tidak ada surat-surat yang menyatakan bio COVID itu. Jadi yang terakhir kita akan meminta pernyataan dari pihak keluarga. Apakah pihak keluarga setuju kita melakukan pemulasaran secara protokol atau tidak? Itu biasanya. Jadi biar pihak keluarga tidak ada tekanan atau beban gitu Pak. Biasanya kalau orang terkena positif atau COVID biasanya kebanyakan kan dipujikan keluarga positif gitu kan. Makanya kita akan mengurangi hal-hal seperti itu. Monggo ada yang tanyakan lagi? Tanya Pak. Oke, monggo. Umpama ada keluarga isolasi mandiri di rumah yang meninggal. Berarti kita harus siap peti Pak. Petinya dari mana? Kita harus siap peti. Iya. Ya, bisa bikin sendiri atau bisa pesan. Gitu. Kita beberapa waktu yang lalu kita pemulasaran di daerah Megalo di Kedungrejo kalau nggak salah. Itu dibikinkan peti sendiri dari triplek. Jadi dibikinkan kotak gitu lah. Kotak saja dan triplek cuma ujung-ujungnya dilakban. Jadi biar tidak ada selang udara